kerja begitu memang bawa kendaraan juga, bawa motor, ya, bawa trail. Kemudian dari pihak kecamatan juga menyiapkan kendaraan atau trail dari kecamatan untuk mengantisipasi kondisi di jalan. Dari Jawa cukup banyak. Luwu Utara yang dulu merupakan bagian dari Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten pertama yang menjadi penempatan transmigrasi. Seingat saya tahun 79 ya. Itu transmigrasi pertama di Kabupaten Luwu waktu itu. Penempatannya sekarang sudah menjadi kecamatan, ya, beberapa kecamatan. Ya. Nah, jadi di Luwu Utara ini sering juga disebut sebagai Indonesia Mini. Ya, Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan seorang tokoh yang dalam beberapa hari ini viral di media sosial. Ya, benar sekali. Dia adalah Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani. Aksinya mengendarai sepeda motor trail di tengah jalanan penuh lumpur menjadi perbincangan publik. Ada yang menuding aksi itu sekedar settingan alias pencitraan agar kembali terpilih dalam pilkada beberapa bulan ke depan. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa itulah memang keseharian seorang Indah dalam melayani publik atau masyarakat yang dipimpinnya. Untuk membahas isu ini, kita ikuti langsung perbincangan dengan Indah Putri Indriani yang berada di Luwu Utara melalui aplikasi Zoom. Halo, Assalamualaikum, Ibu Indah Putri Indriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Indah, saya Alexander Sudrajat dari Detikom. Ini alhamdulillah baik Ibu. Ini saya beberapa hari mencoba kontak Ibu, agak susah juga ini. Katanya sering keliling daerah, jadinya susah dapat sinyal. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa mengontak Ibu ini. Alhamdulillah ya. Ini akhir pekan juga ternyata Ibu jalan-jalan juga ya, terus belusukan ya? Mungkin karena webinar saya dibelusukan. Jadi ini kebiasaan mungkin ya, jadi terus berjalan walaupun dalam kondisi seperti ini. Nah, yang menarik kan beberapa hari lalu itu yang viral itu ketika Ibu belusukan dengan menunggang motor trail ya. Itu memang bawa dari rumah dinas atau dari kantor bupati atau motornya dapat di jalan itu? Ceritanya gimana sih itu Bu? Persisnya kapan lagi? Ya, jadi kejadian itu sebenarnya tanggal 29 kalau saya nggak salah, 29-30 Mei yang lalu. Jadi udah lama, ya makanya kaget juga ketika pulang dari salah satu kecamatan terpencil lainnya, kemudian dapat informasi ada viral begini, padahal kejadiannya sudah cukup lama. Jadi waktu itu kami melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Seko. Nah, kalau dari biasanya kami kalau kunjungan kerja begitu memang bawa kendaraan juga, bawa motor, ya, bawa trail. Kemudian dari pihak kecamatan juga menyiapkan kendaraan atau trail dari kecamatan untuk mengantisipasi kondisi di jalan, terutama karena sekarang kan musim hujan. Musim hujan Tapi khusus untuk foto yang viral itu. Jadi waktu itu kami istirahat ya, karena ada longsoran di dalam perjalanan itu, ada longsoran yang cukup besar. Kami tentukan pertama antri, banyak sekali kendaraan yang antri. Nah, kami juga bertepatan karena waktu istirahat, sudah jam 12 lewat, kami istirahat makan siang. Nah, waktu itu kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu masyarakat yang ngojek gitu ya. Dan saya minta izin untuk coba kendaraannya. Nah, jadi sebenarnya berjalan alam saja, nggak ada niat untuk moto atau apa gitu ya. Jadi ngobrol, kemudian saya coba, ternyata yang cukup berat karena biasanya kan kalau saya naik trail itu biasanya tidak ada
tidak membawa barang seberat itu. Ya. Biasanya kendaraan saja, ya, kita bawa kendaraan. Seperti itu. Ya. Jadi itu kalau waktu itu memang ibu meminjam motor pengojek, bukan dari awal menaiki motor karena medannya berat ya? Ya, tapi memang medannya setelah itu kami kan pakai motor ya. Oh, tapi bukan motor yang difoto itu ya? Tapi bukan motor yang difoto itu. Ya, begitu. Itu memang biasa seperti itu, Bu? Iya, karena begini. Perjalanan akses jalan ke Seko itu memang sementara diperbaiki, tetapi yang perlu diketahui mungkin ini sekaligus meluruskan beberapa informasi bahwa Seko itu kan terbagi dalam 3 wilayah besar. Nah, yang sementara kami fokus ini adalah bagaimana menuntaskan akses dari kota menuju ke ibu kota, dari ibu kota kabupaten menuju ke ibu kota kecamatan Seko, atau biasa dikenal sebagai wilayah Seko Padang. Nah, tapi kemudian dalam kunjungan kerja kami itu kan bukan hanya ke wilayah Seko Padang, tetapi kami juga ke wilayah Seko Tengah namanya, itu di sebelah utara, kemudian ke wilayah Seko Lemo, itu berada di sebelah sebelah barat, maaf. Di sebelah barat. Jadi kalau ibu kota itu di sebelah timur. Nah, sepanjang perjalanan ke ibu kota itu relatif kami bisa lalui dengan kendaraan roda 4. Nah, kemudian perjalanan kan kami lanjutkan lagi keesokan harinya itu sudah full menggunakan trail. Nah, sebenarnya videonya juga cukup banyak ya. Jadi kami waktu itu kemudian melakukan aktivitas kunjungan kerja. Selanjutnya kami melaksanakan kunjungan kerja kurang lebih 4 hari. 4 hari. Iya. Non-stop itu di situ ya? Non-stop. Ya biasanya seperti itu kalau kami berkunjung ke wilayah kecamatan Seko. Nah, ini kenapa saya perlu penegasan, karena sempat juga ada yang membisiki ini, alah itu pencitraan aja itu, karena Bu Indah mau nyalon lagi katanya. Tahun ini kan ada pilkada ya, akhir tahun ya kalau nggak salah ya? Akhir tahun. Kalau mungkin bisa dilihat dari videonya. Kegiatan-kegiatan kami sebelumnya bahwa itu hal yang biasa. Kalaupun untuk pencitraan, saya kira juga tidak ada apa yang keliru dengan itu. Saya kira tidak ada. Yang paling penting adalah bagaimana kami memastikan bahwa pemerintah itu hadir dalam kondisi pandemi sesulit apapun. Bagi saya nggak ada alasan untuk tinggal di rumah, apalagi bagi kami yang dapat privilege ya. Pemerintah ini kan dapat keistimewaan, tetap bisa berinteraksi dengan masyarakat, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sekaligus memastikan bahwa mereka tidak sendirian, apalagi untuk beberapa wilayah kecamatan kami, ya, termasuk Seko ini, itu kan mereka tutup benar itu, mereka lockdown, ya, tidak boleh masuk ke wilayah benar. Jadi, memang COVID-19 masuk juga ke Luwu Utara? Iya, karena kasus ini namanya pandemi itu berarti kan tidak ada wilayah yang tidak dapat dimasuki oleh COVID-19. Ya, saya membayangkan Luwu Utara relatif jauh dari Makassar, sehingga mungkin mobilitas warganya agak kurang, sehingga relatif lebih terbebas dari sebaran virus corona. Tapi ternyata ada juga ya. Ya, Luwu Utara termasuk cukup banyak ya kasusnya, lebih karena Luwu Utara ini kan daerah perlintasan, kemudian menghubungkan antar 3 provinsi, kemudian kami juga punya 3 bandara, ya. Jadi ini semua bandara perintis ada di Kabupaten Luwu Utara. Nah tadinya itu kan tidak hanya menghubungkan antara daerah terpencil dengan ibu kota yang ada di Luwu Utara, tetapi juga dia menghubungkan dengan ibu kota provinsi yang lain, ke Palu, kemudian ibu kota kabupaten yang lain, ke Toraja, ke Buah, Bandara Buah. Nah ini kan potensi untuk lalu lalang manusia, itu kan sangat besar, dan artinya potensi penularan juga cukup besar. Nah, kami punya kebijakan untuk penerbangan dari luar. Jadi sampai hari ini kami tidak melayani penerbangan yang menghubungkan antar provinsi dengan antar kabupaten. Jadi praktis baru tanggal 9 yang lalu kami mengizinkan untuk penerbangan antar daerah. Jadi, seperti itu. Kasus pertama di Luwu Utara kapan Bu terjadi? Dan berapa banyak totalnya sampai hari ini? Ya, kasus pertama di Luwu Utara kalau saya tidak salah itu tanggal
tanggal 18 Maret. 18 April, maaf. 18 April. April itu pertama kasusnya didapatkan ini semua impor cash. Jadi anak kami yang balik dari bersekolah di salah satu daerah di Jawa, itu kemudian di Jawa Tengah atau Jawa Timur? Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, jadi mereka dari Jawa Timur, ada 114 orang ya, anak kami yang pulang mondok, itu kemudian pulang dan diperiksa di Bandara Sultan Hasanuddin, ada satu yang reaktif. Itu kemudian diambil swabnya, ternyata kemudian positif. Nah, kami melakukan tracking. Dari hasil tracking itu kami dapatkan ada 27. Yang pertama itu ada 2 kasus yang positif, kontak erat. Kami tracking lagi, kemudian dapat lagi 17 yang sempat heboh karena bagi kami angka 17 cukup banyak untuk skala kabupaten. Dan akhirnya sampai hari ini itu ada 43 kasus. Tapi yang menarik dari 43 kasus positif itu hanya 2 yang dirawat dan salah satunya meninggal dunia. Cuma 1 jiwa, korban jiwanya cuma 1 orang? Sampai hari ini mudah-mudahan seterusnya juga satu yang meninggal dunia. Bu, saya mau kembali ke soal naik motor trail itu. Ini saya membayangkan menjadi berat juga ya untuk syarat menjadi kepala daerah di Luwu Utara ini. Selain harus menguasai punya kemampuan birokrasi, juga harus menguasai motor trail. Mengingat Medan. Kalau Bu Indah sendiri sejak kapan persisnya bisa naik motor? Sejak jadi bupati ini atau sebelumnya? Saya pertama bisa naik motor masih SD deh. Itu serius, sudah naik Bu? motor. Oh ya? Ya. Sudah bisa naik motor dari SD, walaupun sembunyi-sembunyi ya. Pakai motor orang tua kalau mau ke kebun, mana gitu belajar naik motor. Walaupun pertama belajar naik motor masuk ke semak-semak. Orang tua apa, Bu? Ayahnya tentara? Bukan, ayah saya wira swasta, kalau ibu saya pengajar pendidik, seorang guru. Ya. Guru ya, kok anaknya bisa bengal gitu ya, SD udah bisa naik motor gitu ya. Mungkin karena faktor lingkungan dan kondisinya. Ya. Kondisinya seperti itu. Dan kami di rumah kan hanya 2 perempuan, hanya saya dengan ibu, selebihnya laki-laki semua. Oh, iya. Terbawa tomboy ya jadinya ya. Tomboy berkat lingkungan itu ya. Itu pengaruhnya, pengaruh lingkungan ya. Nah, Bu, selain yang kemarin karena naik trail, Ibu ini kan sempat menjadi perbincangan media itu karena membantu pembangunan gereja di sana ya, Bu ya. Padahal saya tahu di sana mungkin sekitar 80%-nya mayoritas Muslim. Dan sifat gotong royong ini kemudian dipuji banyak orang gitu. Nah, ini boleh diceritakan nggak? Itu yang pertama kali atau memang sebelum-sebelumnya Ibu pernah lakukan juga? Karena orang kembali mengaitkannya, ini bagian dari pencitraan juga untuk maju lagi pilkada gitu kan? Ya. Sebenarnya bagi kami di Luwu Utara, apa yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, peletakan batu pertama di salah satu gereja yang ada di ibu kota kabupaten itu bukan hal yang yang baru gitu ya. Saya ingat persis pernah di satu kesempatan bahkan akhir tahun lalu di Rampi itu, di Kecamatan Rampi, dalam 1 hari di satu desa saya meletakkan batu pertama untuk 3 gereja sekaligus. Jadi bagi kami bukan hal yang baru menjadi atau sesuatu yang tidak lazim, apalagi Luwu Utara ini kan masyarakat kami sangat heterogen, ya baik agama, kemudian etnis, suku ya, ini sangat heterogen dan itu menjadi modal kuat. Saya sering menyatakan bahwa perbedaan keyakinan, kemudian perbedaan etnis, sebenarnya perdebatannya sudah selesai berlaku, selesai gitu ya. Nah, dan saya melihat bahwa perbedaan itu sesungguhnya adalah kekuatan bagi kami di Kabupaten Luwu Utara. Kenapa demokrasi bisa berjalan baik di daerah ini? Ya mungkin karena itu tadi kami pondasinya cukup kuat. Ya, jadi keberagaman itu jadi pondasi untuk membangun daerah ini menjadi lebih cepat. Ya bagi saya Luwu Utara ini cukup cepat
progresnya, padahal dia termasuk daerah otonom baru. Ya, salah satunya karena itu tadi keberagaman yang dikelola menjadi kekuatan. Jadi keberagaman ini bukan sesuatu yang bisa melemahkan, tetapi memang potensi melemahkan kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi seberapa heterogen sih Bu masyarakat di Luwu Utara itu? Maksud saya komposisinya mereka dari mana aja? Saya bayangin cuma suku Bugis aja atau mungkin dari Indonesia Timur lain. Dari Jawanya ada nggak? Dari Jawa cukup banyak. Luwu Utara yang dulu merupakan bagian dari Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten pertama yang menjadi penempatan transmigrasi. Seingat saya tahun 79 ya. Itu transmigrasi pertama di Kabupaten Luwu waktu itu. Penempatannya sekarang sudah menjadi kecamatan ya, beberapa kecamatan. Ya. Nah, jadi di Luwu Utara ini sering juga disebut sebagai Indonesia Mini. Ya, hampir semua suku ada kecuali yang tidak ada. Jadi semuanya ada ya. Nah, itu menjadi kekayaan bagi kami, saya kira ya. Sekaligus menjadi kekuatan di dalam membangun. Bu, kalau untuk apa ya, sumber daya pembangunan atau pendapatan asli daerah Luwu Utara dari mana, Bu? Dari sumber alam atau apa kira-kira unggulannya? Ya, kalau sampai hari ini masih didominasi oleh sektor pertanian, terutama perkebunan ya. Jadi pertumbuhan ekonomi, kemudian PDRB, itu khusus untuk PDRB dan pertumbuhan ekonomi itu disumbang dari sektor perkebunan ini sekitar 53% ya, dari pertanian 53%. Yang paling dominan itu adalah perkebunan, yaitu kakao dengan sawit ya. Serta komoditi yang lain. Di tengah pandemi semacam ini, ketika banyak daerah mengeluh tidak bisa melakukan ekspor, bagaimana dengan Luwu Utara? Sebenarnya kondisinya sama. Kami juga mengalami hal yang sama. Memang situasi ini agak berbeda dengan 98 ya. Saat 98 krisis, warga kami justru senang gitu, karena harga komoditi ekspor seperti kakao itu kan harganya melonjak. Nah, kemudian sektor perikanan seperti udang Paname itu juga harganya naik drastis. Nah, tapi kondisinya memang agak berbeda tahun ini. Produksi tetap meningkat, tetapi masalahnya pasarannya yang kemudian relatif tertutup. Contoh misalnya ada keluhan dari warga kami, ya terutama teman-teman nelayan, produksi udangnya meningkat Bu, tapi persoalannya adalah kemudian pasarannya yang terbatas. Kemudian yang bulan-bulan sebelumnya kami bisa mengekspor beberapa jenis ikan misalnya, nah pas masa pandemi itu hanya ada 2 atau 3 jenis saja yang diterima oleh eksportir, oleh pasar. Jadi kondisinya memang sangat berpengaruh. Tapi kami bersyukur bahwa meskipun demikian, ya ekonomi masih terus berputar walaupun mengalami pelambatan. Nah, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, kembali lagi kami mensyukuri, tetapi kami juga tetap menjaga bagaimana kemudian produk-produk atau hasil-hasil produksi dari sektor pertanian dan perikanan ini juga tetap ada dinikmati surplus value-nya oleh teman-teman nelayan ya dan petani, meskipun mungkin tidak sebaik sebelum masa pandemi. Nah, untuk menerapkan PSBB nggak sih Luwu Utara? Enggak, sejauh ini kami tidak menerapkan, tetapi memang meskipun tidak ada melakukan pengetatan, terutama di daerah-daerah perbatasan dan pintu masuk lainnya, karena Luwu Utara banyak sekali pintu masuk ke wilayah ini. Dan itu mulai dibuka kapan? Dilonggarkan kembali kapan? Kami baru kemarin, ya tanggal hari ini, tepatnya hari ini, tanggal 14. Karena tanggap darurat itu kami cabut, status tanggap darurat untuk Kabupaten Luwu Utara kami cabut tanggal 7, kemudian 1 minggu masa transisi, dan praktis hari ini itu sudah kami longgarkan, tetapi tentu dengan pengetatan protokol kesehatan yang ketat. Karena terus terang saja sekarang ini yang kita hadapi kan
bukan hanya pandeminya saja, ada 3 yang kita hadapi. Pertama pandemi, kemudian yang kedua disiplin masyarakatnya, dan yang ketiga berita yang terlalu banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi ada 3 yang dihadapi. Berita bercampur hoax itu ya Bu ya? Ya, betul. Nah Bu, ini menarik kan melihat dari sisi tadi pertumbuhan ekonomi lumayan oke, tapi Ibu juga tadi kan bercerita sesuai dengan foto dan video yang beredar, beberapa daerah di Luwu Utara ternyata masih tertinggal gitu kan. Nah, selama 5 tahun pertama ini, Ibu kan akan mengakhiri tahun ini ya, selesai 5 tahun. Tahun depan. Capaian-capaian apa Bu yang sudah dilakukan oleh Ibu Indah untuk membangun Luwu Utara ini? Ya, cukup banyak yang telah kami capai, terutama target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD ya. Nah, antara lain kami memang konsentrasi untuk membuka beberapa akses ya. Karena kasus ketertinggalan beberapa wilayah itu lebih karena persoalan akses infrastruktur, terutama ke daerah-daerah produsen penghasil sumber daya seperti perkebunan, ya kakao, sawit, kemudian perikanan ya, tambak ya seperti udang, kemudian ikan bandeng, rumput laut. Nah, akses ke arah sana memang yang kami konsentrasi. Ini dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah. Nah, di samping itu juga kami masih fokus pada pelayanan dasar, yaitu sektor kesehatan dan pendidikan, mengingat bahwa 2 sektor ini juga kan sangat berpengaruh pada peningkatan IPM ya, dan itu menjadi indikator pembangunan suatu daerah. Nah, untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan terutama itu kan tidak kecil ya anggarannya. Betul. Itu PAD Luwu Utara cukup menopangnya nggak Bu? Atau butuh dari yang menggunakan dana desa yang 1 miliar ya kalau nggak salah ya per tahun ya? Ya, bervariasi ya. Yang pasti memang betul bahwa pembangunan infrastruktur itu kan butuh anggaran yang tidak sedikit. Nah, sementara kewenangan kabupaten saja, bicara jalan saja, Kabupaten Luwu Utara itu punya kewenangan jalan 2048 km. Jadi bisa kita bayangkan betapa besar tanggung jawab dan anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten. Itu belum ruas-ruas jalan yang ada di desa, di kelurahan. Nah, tentu kalau bicara APBD, PAD tidak akan cukup untuk membiayai sektor infrastruktur saja, gitu ya. Nah, oleh karena itu kami aktif untuk melakukan komunikasi dengan provinsi, termasuk dengan pemerintah pusat, mengingat memang juga ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Luwu Utara ini yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Dan alhamdulillah selama 5 tahun berjalan, ya kalau kita masuk di Kabupaten Luwu Utara, paling tidak jalannya sudah relatif lebar, lebih lebar, sudah bisa 4 jalur kendaraan, walaupun masih berproses. Beberapa akses yang menghubungkan antar provinsi itu juga sudah dibangun bersama hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah, juga termasuk teman-teman di desa melalui APBD. Nah, dana desa terus terang juga sangat membantu ya, karena Luwu Utara ini dana desanya itu sekitar 270-an miliar. Dan sebagian besar mungkin 30% itu dialokasikan untuk sektor infrastruktur. Nah, kalau untuk APBD kami sejak masa kami itu kami alokasikan antar 20 sampai 25% untuk infrastruktur, dan itu ternyata sangat membantu. Dan ini kelihatan dari akselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor perikanan, pertanian, perkebunan, yang memang merasakan manfaatnya dengan adanya pembukaan akses atau peningkatan status kualitas jalan. Kalau pelibatan dari swasta sendiri seperti apa Bu untuk pembangunan infrastruktur, ada nggak? Sebenarnya beberapa waktu dilakukan itu ya, kerjasama dengan swasta, terutama di beberapa akses yang mereka memang butuhkan
untuk kegiatan investasi. Tetapi memang ada kendala beberapa waktu yang lalu, mungkin pernah kita dengar ada penolakan dari kelompok masyarakat dengan adanya pembangunan PLTA. Ini isunya agak sensitif ya. Dan waktu itu akhirnya kami memutuskan untuk mundur, semua mundur satu langkah dan dilakukan komunikasi ulang. Nah, tapi kami kan tidak bisa menunggu investor untuk memperbaiki akses jalan, karena ini menjadi kebutuhan masyarakat kami. Jadi diambil alih oleh pemerintah, ya tentu dengan anggaran yang tersedia di kami. Tapi terlepas dari itu, sejauh ini saya kira jauh lebih ada perbaikan lah di dalam peningkatan status jalan yang ada di Kabupaten Lutar. Ya. Bu Indah, saya ingin sedikit kilas balik nih soal perjalanan karir Bu Indah ini. Kalau saya riset-riset ini kan Ibu sebetulnya lama di Jakarta ya, menjadi dosen di 3 universitas malah kan, selama belasan tahun. Itu apa yang mendorong Ibu kemudian memilih untuk menjadi kepala daerah di Luwu Utara? Sebenarnya mengalir saja. Saya terus terang pertanyaan ini paling sulit saya jawab. Karena tidak ada rencana untuk menjadi kepala daerah waktu itu. Padahal saya ini termasuk orang yang planning minded gitu. Segala sesuatunya harus direncanakan dengan baik. Nah, ternyata setelah saya ketemu dengan suami, malah suami yang menyatakan ke saya segala sesuatunya itu biarkan saja dia mengalir seperti air. Dia akan mengikuti alurnya. Dan dia akan berada di tempat yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi mungkin juga karena basic saya ini kan basicnya dosen politik ya. Saya dosen politik, kemudian berinteraksi dengan banyak praktisi, aktivis politik. Mungkin itu juga berpengaruh. Ditambah kondisi waktu itu saya dikontak dari daerah ada 2 orang yang kontak saya waktu itu. Mengajak untuk berkolaborasi di pilkada, kerjasama, maju bersama, kira-kira seperti itu ya. Diajak, itu tahun berapa ya? 2009 ya Bu ya? 2009 atau 2010? 2009 ya. Akhir, kemudian lanjut di 2010. Ya. Merintis menjadi wakil bupati dulu ya? Iya, jadi waktu itu diajak jadi calon wakil bupati. Calon. Suami Ibu apa? Pengusaha atau dosen juga? Sama-sama politisi sekarang. Gitu. Suami kebetulan basicnya politisi. Ya. Politisi. Jadi yang mendorong pertama kali memang dari suami ya? Sebenarnya enggak ya. Enggak juga? Karena suami justru waktu itu mendorongnya di kampus aja, konsentrasi di kampus. Gitu. Tapi mungkin ya itu tadi, kan beliau yang minta saya mengalir saja, ya udah saya ikut aliran airnya, ya saya sampailah di Luwu Utara ini, kembali lagi ke Luwu Utara. Nah Bu, ini kan ada semacam diskusi klasik lah kalau soal karir perempuan ini, perempuan berkarir gitu ya. Di satu sisi harus sukses dengan karirnya di luar, di sisi lain juga sukses dengan urusan domestiknya, mengurus suami dan anak-anak. Bagaimana nih Bu Indah memadukan ini? Saya tahu sebagai kepala daerah seperti kita hari ini susah banget kan bisa berkomunikasi dengan Ibu karena harus terus belusukan. Bagaimana Ibu mengontrol anak-anak, merawat anak-anak, mendidik anak-anak di rumah itu, Bu? Iya. Mungkin karena kami politisi sebelum aktif atau paling tidak terlibat di dunia politik ini sebelum berkeluarga, sebelum punya anak, jadi praktis tidak sulit lagi, ya itu tadi mengalir saja. Jadi prinsipnya adalah bagaimana melaksanakan fungsi yang satu dengan baik, yang satu juga dengan baik. Karena bagi saya 2 ranah ini sebenarnya tidak dihadap-hadapkan, ya. Jadi private, ruang wilayah private dengan wilayah publik ini bukan sesuatu yang harus dihadap-hadapkan, tetapi dia harus
saling melengkapi, dia saling melengkapi. Jadi pada saat yang sama sebenarnya mungkin orang bilang multitasking ya gitu. Jadi semuanya berjalan alami saja. Nah, putri-putri saya malah karena saya punya 2 putri. Yeah. Jadi kalau saya ada di rumah malah bertanya, Bunda tidak punya kegiatan. Gitu. Jadi agak aneh malah kalau putri saya mendapati saya ada di rumah pada jam-jam tertentu. Ya. Satu-satunya dia cari saya kemarin aja pada saat kunjungan kerja yang agak lama itu karena mungkin selama ini kan masa pandemi kami sering bareng gitu ya. Kami sering bareng karena banyak aktivitas juga kan yang memang mengharuskan kami bareng. Selebihnya malah bertanya, aneh putri saya kalau saya ada di rumah dalam kurun waktu yang lama. Jadi saya kira lingkungan mungkin berpengaruh. Dan yang pasti kami hanya berbagi tugas ya. Bapak kalau saya yang lagi ada di rumah ya saya yang kemudian mengambil alih semua apa yang menjadi kebutuhan mereka ya, termasuk aktivitas-aktivitas rumah lain. Begitu pula sebaliknya pada saat bapak yang ada di rumah, suami yang ada di rumah, suami yang kemudian mengambil peran itu. Jadi bagi kami ada perjanjian khusus, tidak ada upaya-upaya khusus, semuanya mengalir saja. Sudah ada nggak perlu ada hitam di atas putih ya, udah ada gentleman agreement, udah saling pengertian lah ya. Ibu, anak-anak pernah diajak atau suami bertugas belusukan ke daerah gitu? Putri saya kebetulan mereka punya aktivitas sendiri. Kadang sih saya ajak, tapi biasanya mereka tidak terlalu tertarik. Nah, khawatir biasanya ngomongnya gini, nanti kalau saya ikut malah yang diurusin saya Bunda, katanya gitu. Ya udah, kami pengertian ya. Paling kalau pulang ya, suami juga begitu. Suami saya termasuk orang yang tidak suka, jangankan ikut-ikutan, kecuali kalau kebetulan pernah sekali sih saat beliau reses juga. Ada kunjungan kerja Pak Gubernur akhir tahun di Kecamatan Seko, bertahun baru Kecamatan Seko. Nah itu beliau hadir. Selebihnya nggak pernah ikut karena ya beliau juga punya aktivitas. Kemudian kami ada perjanjian untuk tidak saling mencampuri ya urusan masing-masing, terutama terkait dengan kapasitas saya sebagai bupati. Begitu juga beliau ketika melaksanakan tugas sebagai anggota DPR, saya juga nggak cawe-cawe ya, jadi seperti itu. Kami sudah punya kesibukan masing-masing. Jadi. Tapi dalam sepekan ada semacam me time-nya nggak, Bu? Untuk merawat diri ke salon atau setiap habis belusukan itu kan apalagi naik motor trail capek, pegal-pegal, harus dipijat dulu gitu? Praktis kalau hari-hari ini enggak sih ya. Me time-nya ya udah pada saat pulang ketemu anak-anak, kemudian ngobrol bareng, paling nanya-nanya gitu ya. Tadi kalian bikin apa? Udah, Bunda gimana perjalanannya? Udah selesai. Ya, saya kira itu juga sudah jadi pengobat. Lihat mereka senyum, ketawa-ketawa, udah sehat begitu. Saya kira itu perawatan yang mungkin yang paling efektif, gitu ya, untuk meredam semua lelah yang mungkin masih tersisa dari perjalanan. Jadi kelelahan fisik terobati dengan kesegaran jiwa di situ ya, Bu ya? Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau daerah terpencil, ya warga mereka senang. Ini ya, kalau kami ke daerah terpencil itu kan sebenarnya bagi kami bukan hanya sekedar bertugas, kami juga secara tidak langsung mungkin agak egois sih kalau saya bilang, kami juga piknik sebenarnya ya, karena begitu ketemu warga ya, melihat mereka senang, ketawa, menyambut kami, itu sudah luar biasa. Itu bahagianya sudah luar biasa. Padahal kedatangan kami belum, ya saya sadari tidak menyelesaikan semua permasalahan mereka, tapi paling tidak mereka tahu bahwa pemerintah tidak membiarkan mereka sendirian. Bu Indah, untuk 5 tahun ke depan,
setelah menjadi wakil bupati, kemudian diberi kesempatan 5 tahun mengabdi, dan kemungkinan juga akan maju kembali di periode berikutnya. Sebetulnya apa yang tugas apa yang ingin diselesaikan? Program-program apa yang menurut Bu Indah belum selesai dalam 5 tahun pertama ini sehingga perlu tambahan waktu 5 tahun ke depan? Ya, pemerintahan itu kan terus berlanjut ya. Jadi kalau bicara pemerintahan itu tidak ada periodisasi. Yeah. Nah, yang ada periodisasi itu orang yang kemudian diberikan kesempatan, ya periodisasinya. Tapi kalau pemerintahannya sendiri tidak kenal periodisasi. Selama Republik ini ada, ya pemerintahan negara harus hadir, ya tetap berjalan. Jadi pemimpinnya bisa datang dan pergi, tetapi pemerintahannya nggak boleh datang dan pergi. Dia sustain, ya. Jadi dia harus berlanjut. Nah, kami kebetulan sekarang ini kan berada di tahapan keempat RPJPD Kabupaten Luwu Utara. Nah, saya berharap di tahapan akhir, di tahapan akhirnya kami tetap menjadi bagian yang memastikan bahwa apa yang telah direncanakan oleh pemerintahan Luwu Utara sejak awal berdiri sampai dengan periodisasi selanjutnya ini 5 tahun ke depan itu betul-betul terkawal dengan baik. Sehingga ya kalau kemudian kita bisa masuk ke tahapan RPJPD kedua tentu dengan lebih baik lagi. Nah, kalau ditanya targetnya apa? Banyak sekali. Terutama yang kami impikan ini semua daerah di Luwu Utara ini terakses dengan baik, bukan hanya infrastrukturnya, infrastruktur jalannya, tetapi juga infrastruktur udaranya. Karena terus terang, kenapa mungkin banyak orang yang bertanya, kenapa sih harus belusukan, tidak memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Nah itu tadi, karena daerah-daerah di Luwu Utara ini, dan beberapa mungkin daerah lain juga ya, yang kurang lebih sama topografinya dengan kami, persoalan infrastruktur udara, telekomunikasi ini kan menjadi kendala tersendiri. Sehingga mau tidak mau dengan wilayah yang luas 7.502,58 km ini kami harus turun ke lapangan untuk memastikan pertama masyarakat kita tetap terjaga, tetap sehat, mereka tetap makan minum ya itu tersedia. Karena kita ini kan punya kewajiban memastikan sandang pangan masyarakat kita, papannya juga terpenuhi dengan baik. Nah, ini kemudian menjadi tantangan bagi saya. Nah, oleh karena itu target memang jangka pendek kita adalah memastikan seluruhnya sudah terkoneksi dengan baik. Jadi masyarakat di Luwu Utara ini terkoneksi, ya, aksesnya terbangun dengan baik. Nah, kemudian setelah itu baru kita berbicara tentang bagaimana peningkatan kesejahteraannya. Nah, ini PR besar. Luwu Utara ini kan sering juga disorot, angka kemiskinannya masih cukup tinggi. Nah setelah kami lakukan studi, ternyata memang yang menyumbang ini adalah karena buruknya masih banyaknya daerah yang infrastruktur jalannya masih kurang baik. Nah ini yang menjadi PR, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi yang terus berlanjut, ya konvergensi program antara pusat, provinsi dan daerah, apa yang menjadi target pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat terrealisasi. Saya kira. Ibu Indah, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang dengan kami dari Detikom. Semoga Ibu dapat mengemban amanah dengan tuntas, dengan baik, dan bisa dirasakan betul oleh masyarakat di Luwu Utara. Semoga suatu saat nanti kita bisa berjumpa secara langsung ya Ibu. Insya Allah. Amin. Ya, semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.